Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kita akan membahas penyelesaian soal bagaimana cara menggambar grafik root locus jika ada feedback itu ada nilainya. Kalau di dua video yang lalu yang kita bahas adalah feedback itu sama dengan 1. Nah, sekarang ini tuh ada nilai feedbacknya itu 0,5. Nah, gimana caranya? Itu kita bahas dulu. Yang pertama, menentukan pole dan zero, centroid, kemudian sudut asimtot itu dalam ranah loop terbuka. Jadi kalian harus ingat. Yang pertama, menentukan pole dan zero. Tuliskan dulu GS-nya. Sini KC kali 2, berarti 2 KC per 3S plus 1 dikali S plus 1. Itu persamaan GS-nya. Nah, zeronya itu tetap 0 karena tidak ada yang mengandung S. Kemudian polnya ada dua pole. Yang pertama yang ini 3S plus 1, yang kedua adalah S plus 1. Nah, untuk pole yang pertama 3S plus 1 sama dengan 0, maka S1 nya bisa dihitung adalah min 1/3. Sedangkan yang kedua S plus 1 sama dengan 0, maka S2 nya adalah min 1. Jadi di tahap ini kita mendapatkan 2 pole dan 0 zero. Kemudian tahap selanjutnya adalah menghitung centroid atau titik pusat. Rumusnya sigma pole dikurangi sigma zero dibagi dengan selisih antara pole dan zero. Yang pertama, sigma pole itu adalah min 1/3 ditambah dengan min 1. Hasilnya adalah min 4/3. Kemudian zeronya 0. Nah, sini M min N itu adalah M-nya itu banyaknya pole dan N itu adalah banyaknya zero. Selisihnya berapa? Selisihnya itu adalah 2. 2 min 0 adalah 2, dilambangkan oleh K. Karena K-nya 2, jadi untuk menghitung banyaknya sudut asimtot yang di sini itu adalah dihitung saat K itu 0 dan saat K adalah 1. Jadi 2 itu adalah 0 dan 1. Kemudian dari yang kita dapat ini tinggal dimasukkan ke rumusnya centroid. Min 4/3 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah min 2/3 atau kalau dihitung menghasilkan min 0,67. Nah, sudah dapat. Kita masuk ke tahap ketiga, yaitu menghitung sudut asimtot. Banyaknya sudut asimtot adalah sama dengan banyaknya nilai K. Jadi untuk sudut asimtot pertama, kalian masukkan ke dalam rumus saat K sama dengan 0 dan saat K sama dengan 1. Nih, untuk yang pertama 180 dikali 2 kali 0 plus 1 per 2. Ini rumusnya. Menghasilkan 90 derajat. Kemudian sudut yang kedua adalah masukkan nilai K sama dengan 1 ke rumus ini. Menghasilkan nilai 270 derajat sudutnya. Nah, ini kita kerjakan di open loop. Selanjutnya kita akan membahas mengenai break in, break away, dan titik potong root locus, tapi di ranah closed loop. Nah, sekarang kita menghitung break in dan break away. Di sini yang kalian perlukan adalah persamaan dari karakteristik dari yang di awal tadi. Jadi kita cari dulu rumusnya persamaan karakteristik adalah bagian penyebut dari fungsi transfer. Kalau di dalam bentuk fungsi transfernya adalah GS per 1 plus GS dikali HS. Jadi yang kita gunakan hanya 1 plus GS dikali HS aja. Nah, yang dihiraukan hanya yang bawah aja daripada bingung. Ini ada 1 plus GS-nya tadi di sebelah sini. Itu tinggal dimasukkan aja dikali feedbacknya HS itu 0,5. Kemudian diproses
menghasilkan ini 3S plus 1 dikali S plus 1 plus KC per 3S plus 1 dikali S plus 1. Itu disamakan penyebutnya, hasilnya kayak gitu. Nah, karena yang kita gunakan hanya yang bawah, maka yang kita pindah di sini itu yang persamaan yang di bawahnya aja penyebutnya. Kemudian menghasilkan persamaan karakteristik akhir adalah 3S kuadrat plus 4S plus 1 plus KC sama dengan 0. Ini yang akan kita gunakan di dua tahap selanjutnya. Oke, syaratnya menghitung break in break away adalah turunan dari K terhadap S adalah 0. Maka kita kelompokkan dulu, dibuat KC sama dengan bla 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 bla. KC ini adalah sama dengan K. Jadi ini bisa ditambahkan C. Kemudian 3S kuadrat sampai 1 ini dipindah ruaskan ke kanan, menghasilkan ini min 3S kuadrat min 4 min 1. Kemudian dari sini diturunkan terhadap S, menghasilkan min 6S min 4. Nah, min 6S min 4 ini dicari nilai S-nya itu menghasilkan berapa. Ternyata setelah dihitung menghasilkan min 2/3. Itu adalah titik break in dan break in break away-nya. Kemudian tahap yang kelima adalah menghitung perpotongan titik potong grafik root locus terhadap sumbu imajiner. Caranya bisa menggunakan root Harwich atau substitusi. Yang kita praktekkan dulu itu adalah menggunakan tabel root Harwich. Jadi kalian masukkan persamaan karakteristik yang kalian miliki ini ke dalam tabel root. 3, yang pangkat 1 itu ada 4, kemudian 1 plus KC. Kemudian dicari nilai ini ketika S sama dengan 0, menghasilkan nilai 1 plus KC, karena hitungnya adalah 4 kali 1 plus KC dikurangi dengan 3 kali 0 per 4. Jadi nilainya adalah 1 plus KC. Kemudian kita menghitung KC-nya itu berapa sih biar sistem itu tetap stabil. Syaratnya sistem stabil itu adalah tidak boleh ada perubahan tanda di sini. Jadi harus lebih dari 0 biar positif nilainya. Kalian ambil yang ini, 1 plus KC itu lebih besar dari 0. Maka KC didapatkan adalah lebih dari min 1. Kalau dibuat garis bilangan itu KC nilainya itu min 1 dan seterusnya ke arah positif agar sistem itu stabil. Dari KC yang kita dapat di sini, kalian substitusikan ke persamaan yang ini 3S kuadrat plus 1 plus KC untuk mencari apa? Mencari nilai S. Kemudian karena tadi di garis bilangan itu nilai KC adalah lebih dari min 1, untuk mempermudah hitungan, di sini saya gunakan KC itu 2. Bisa kan di sini menggunakan 2 karena 2 itu adalah sebelah kanan min 1. Penggunaan 2 ini kenapa? Biar 2 ditambah 1 itu 3. Jadi pembaginya nanti biar gampang. Tinggal kalian masukkan, terus proses, ternyata S kuadrat itu adalah min 3/3 atau min 1. Nah, S kuadrat sama dengan min 1, padahal min 1 itu bisa dijabarkan J kali J. Jadi J kuadrat itu hasilnya min 1, faktor imajiner. Jadi bisa dituliskan bahwa S itu adalah J0, adalah di titik pusatnya tadi. Kemudian kita juga bisa mencari titik potong grafik root locus dengan sumbu imajiner menggunakan substitusi. Jadi kita gantikan nilai S di sini menjadi J omega. Jadi persamaan karakteristik yang kita punya itu tinggal kalian masukkan S-nya itu diganti dengan J omega. Menghasilkan di sini 3 kali J omega kuadrat ditambah 4 kali J omega karena pangkatnya 1 ditambah 1 plus K. KC juga bisa. Di sini saya tuliskan K.
Kemudian ingat tadi sama kayak sebelumnya, J kuadrat itu adalah min 1. Jadi ini tinggal min 1 dikali 3 jadinya min 3 omega kuadrat. Yang ini tetap karena nggak ada pengalinya, jadi plus 4J omega plus 1 plus K sama dengan 0. Lalu kemudian kita kelompokkan yang mengandung J sama yang tidak mengandung J. Ternyata yang ini yang mengandung J itu ada 4 omega. Kemudian yang satunya adalah min 3 omega kuadrat plus 1 plus K itu digunakan untuk mencari nilai K. Tapi yang kita cari dulu itu adalah nilai omeganya itu berapa sih? Di sini kita gunakan persamaan yang ini dulu. 4 omega sama dengan 0, maka omega itu adalah 0. Dari omega yang kita dapat di sini, itu kalian substitusikan ke dalam persamaan yang satunya ini. Jadi min 3 omega kuadrat plus 1 plus K sama dengan 0, itu omeganya kalian ganti dengan 0. Menghasilkan min 3 kali 0 kuadrat ditambah 1 ditambah K sama dengan 0. Jadi K sama dengan min 1. Nah, untuk mempermudah menggambar ini tadi, root locus pada bidang S, kalian bisa catat dulu berbagai parameter yang sudah kalian dapatkan dari proses nomor 1 sampai nomor 5. Pole-nya itu berapa aja, centroidnya berapa aja, break in, break away, kemudian titik potong. Jadi kalian perlu tulis ini. Di sini saya kurang menuliskan sudut asimtotnya. Jadi tadi udah dicari sudut asimtot itu ketemu 90 dan 270. Oke. Yang pertama adalah pole dan zero. Diplot dulu di bidang S, ternyata di sini. Kalian kasih tanda cross untuk pole. Min 1/3 dan min 1. Kemudian centroid ketemu min 2/3 di sini. Centroid ini titik bergeraknya sudut asimtot. Jadi tadi udah dicari sudut asimtot itu adalah 90 dari sini. Jadi sudutnya ke sana. Ini. Kemudian yang satunya adalah 270 itu ke bawah. Jadi sudutnya itu gini ya. Kemudian dari sini ternyata diketahui titik break in break away itu juga sama dengan centroid. Jadi bergeraknya grafik root locus itu ditentukan dari break in break away yang memenuhi syarat kalau dia itu terletak pada area root locus. Jadi area root locus yang kita dapat itu adalah di sini dengan meletakkan titik sembarang dan melihat di sebelah kanan. Kalau misalnya lupa bisa dilihat di video sebelumnya bagaimana cara menentukan area root locus. Karena nilai centroid dan break in break away sama, jadi geraknya root locus itu searah dengan sumbu asimtot, jadi ke atas dan ke bawah. Kemudian karena dia tidak punya titik potong di sumbu imajiner, sini kan sudah diketahui kalau S itu adalah 0J, berarti dia itu memotongnya di sini, nggak ada titik potong, dan omeganya juga 0, nggak ada titik potong di sumbu sini. Jadi grafiknya itu adalah seperti ini. Nanti kalian bisa cek di MATLAB apakah sama seperti ini atau ada perubahan. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.